Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, saya Yunita Anggreni, mahasiswi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai public relation dalam organisasi yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah komunikasi organisasi. Langsung saja kita bahas yuk, let's go! Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi public relation. Nah, IPR atau Institut Public Relation merumuskan public relation adalah praktek hubungan masyarakat atau humas yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan atau terus-menerus dalam rangka menciptakan dan mempertahankan niat baik atau goodwill, serta sikap-sikap yang saling pengertian yang bersifat timbal balik atau mutual understanding antara suatu organisasi atau perusahaan dengan segenap halayaknya. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tinjauan public relation atau PR dalam era modern. Nah, jadi kehadiran new media dan sosial media itu telah mengubah cara para praktisi public relation dalam berpikir dan melaksanakan praktik-praktiknya. Dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sosial media, maka para praktik public relation akan lebih mendunia, lebih strategis, semakin bersifat komunikasi dua arah dan interaktif, simetris atau dialogis dan lebih bertanggung jawab secara sosial. Nah, hal ini cukup dapat mendasari bahwa pada era baru ini sosial media itu dapat dijadikan sebagai salah satu toolkit ataupun alat yang digunakan dalam strategi PR atau public relation dalam berkomunikasi dengan publiknya. Nah, di era modern ini dengan berkembangnya new media ataupun media sosial termasuk juga teknologi, maka public relation ini juga cukup berkembang. Itu yang dapat kita lihat ataupun dapat kita saksikan dengan adanya cyber public relation. Nah, jadi cyber public relation ini merupakan inisiatif public relation yang menjalankan berbagai aktivitas kerjanya itu dibantu atau menggunakan internet sebagai sarana publisitasnya. Jadi melalui cyber public relation ini, maka praktisi public relation ini dapat dengan mudah untuk melewati berbagai batasan dan penghalang, serta memudahkan dalam menyampaikan pesan-pesan korporat kepada target, baik itu publik eksternal tanpa melalui atau tergantung pada pihak manapun. Nah, kini dunia public relation itu memasuki masa keemasan karena perkembangan teknologi internet termasuk, yaitu telah membawa praktisi maupun mencapai public relation ataupun publik sasarannya ini secara langsung tanpa intervensi dari pihak lain seperti redaksi atau wartawan di media massa yang biasanya itu bertindak sebagai gawang pesan komunikasi dan melakukan penyensoran terhadap pesan informasi public relation bagi halayak atau publiknya. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai fungsi dan tujuan dari public relation. Nah, yang pertama yaitu fungsi public relation atau PR. Menurut pakar Humas Internasional yaitu Gottlieb Center and Canfield, fungsi public relation itu dapat dirumuskan sebagai penunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama atau fungsi yang melekat pada manajemen lembaga atau organisasinya. Nah, fungsi yang pertama yaitu membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan pihak publiknya, yaitu yang merupakan sebagai halayak ataupun sebagai sasarannya.
Yang kedua, yaitu mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi, tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya, atau bisa juga sebaliknya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik, adanya feedback gitu kan, dan mengatur arus informasi, publikasi pesan dari badan atau organisasi ke publiknya, atau terjadi sebaliknya demi terciptanya citra positif bagi kedua belah pihak. Nah, fungsi yang keempat yaitu melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama. Nah, jadi itulah fungsi dari public relation. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan public relation atau PR. Tujuan yang pertama yaitu terpelihara dan terbentuknya saling pengertian atau aspek kognisi. Nah, jadi saling pengertian ini dimulai dari saling mengetahui atau saling mengenal. Karena tujuan humas pada akhirnya adalah membuat publik dan organisasi atau lembaga itu saling mengenal, baik mengenal kebutuhan, kepentingan, harapan maupun budaya masing-masing. Maka dengan demikian aktivitas humas ini haruslah menunjukkan adanya usaha komunikasi untuk mencapai saling kenal dan saling mengerti. Tujuan yang kedua yaitu menjaga dan membentuk saling percaya atau aspek afeksi. Nah, jadi pada tujuan yang kedua ini lebih mengarah pada tujuan emosi, yaitu pada sikap afeksi atau saling percaya, mutual confidence. Jadi untuk mencapai tujuan saling percaya ini, prinsip-prinsip komunikasi persuasif dapat diterapkan. Sikap saling percaya ini keberadaannya masih bersifat laten atau tersembunyi, yakni ada pada keyakinan seseorang atau publik akan kebaikan atau ketulusan orang lain atau organisasi ataupun lembaga, dan juga pada keyakinan organisasi atau lembaga akan kebaikan atau ketulusan publiknya. Nah, kebaikan atau ketulusan masing-masing dapat diukur dengan etika moral maupun materi yang ditanamkan dan ditunjukkan masing-masing. Nah, disinilah humas menggunakan prinsip-prinsip komunikasi persuasif. Dia mempersuasifkan publik untuk percaya kepada organisasi atau lembaga. Sebaliknya juga organisasi atau lembaga untuk percaya kepada publiknya. Lanjut, tujuan yang ketiga yaitu memelihara dan menciptakan kerjasama atau aspek psikomotoris. Nah, tujuan ini adalah dengan diharapkan akan terbentuknya bantuan dan kerjasama nyata. Artinya bantuan dan kerjasama ini sudah dalam bentuk perilaku atau termanifestasikan dalam bentuk tindakan tertentu. Nah, jadi itulah tujuan dari public relation dalam sebuah organisasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai peran public relation atau PR dalam sebuah organisasi. Nah, jadi perannya yang pertama yaitu sebagai expert praktisizer atau penasehat ahli. Nah, jadi seorang praktisi public relation itu harus memiliki pengalaman atau yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi yang dapat membantu mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan publiknya yang merupakan sasaran dari public relation. Yang kedua yaitu sebagai communication facilitator atau fasilitator komunikasi. Jadi dalam hal ini praktisi public relation bertindak sebagai komunikator atau mediator yang bertindak membantu pihak manajemen mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di sisi lain, praktisi public relation juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginannya, kebijakan dan harapan organisasi kepada publiknya. Nah, dengan demikian, komunikasi timbal balik ini dapat diharapkan dapat tercipta saling pengertian, saling percaya, saling menghargai, saling mendukung, dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak.
Perannya yang ketiga yaitu sebagai problem solving proses fasilitator atau fasilitator pemecahan masalah. Jadi, peranan praktisi public relation dalam proses pemecahan permasalahan ataupun persoalan ini merupakan bagian dari tim manajemen dan melekat pada fungsi manajemen. Berarti ia tidak dapat dipisahkan dari manajemen yang menurut teori bahwa proses tersebut melalui tahapan yang biasa kita kenal dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, peran yang selanjutnya yaitu sebagai communication technician atau teknisi komunikasi. Nah, jadi teknisi komunikasi ini berbeda dengan 3 peranan yang sebelumnya, di mana praktisi public relation profesional yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Jadi, peranan communication technician ini menjadi public relation sebagai jurnalis in resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan method of communication. Secara garis besar, public relation ini memiliki fungsi untuk mengabdi kepada kepentingan umum, suatu perilaku yang positif dalam rangka membantu masyarakat untuk memperoleh manfaat bersama atau benefit. Jadi dalam rangka public relation ini juga harus bertindak sesuai dengan moral dan perilaku yang baik dengan melakukan komunikasi timbal balik kepada publik. Ya, tujuan utamanya adalah untuk membangun opini publik, kemudian menciptakan citra positif atau good image bagi perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, seorang public relation ataupun praktisi public relation ini diharapkan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam mengorganisasi, kemampuan dalam membina relasi dengan berbagai publik, memiliki kepribadian yang jujur dan imajinatif. Nah, jadi itulah 4 peran public relation dalam organisasi. Oke, lanjut kepada pembahasan mengenai proses perencanaan strategis public relation atau PR. Nah, yang pertama yaitu fact finding. Nah, langkah pertama ini merupakan mencakup penyelidikan dan juga pemantauan, di mana di sini kita mencari data dan mengumpulkan fakta sebelum melakukan tindakan. Langkah ini memberikan landasan bagi semua langkah apakah proses pemecahan masalah lainnya dengan menentukan apa yang sedang terjadi saat ini. Dalam proses analisis situasi, perlu analisis rinci atas faktor internal dan eksternal dalam situasi masalah, memberi praktisi informasi yang dibutuhkan untuk dapat menilai kekuatannya, kelemahannya, peluang, bahkan ancaman. Nah, yang kedua yaitu planning. Nah, planning seperti yang kita ketahui artinya adalah perencanaan. Nah, jadi dari informasi yang telah terkumpul pada langkah pertama ini digunakan untuk membuat keputusan tentang program, tujuan, tindakan strategi, taktik dan tujuan komunikasi. Jadi dalam pembuatan rencana dan program ini adalah membuat keputusan-keputusan strategi dasar apa yang akan dilakukan dengan urutan apa dalam menanggapi atau mengantisipasi masalah atau bahkan peluang. Nah, proses yang ketiga yaitu communication. Langkah ketiga ini mencakup pelaksanaan program tindakan dan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap publik dan mencapai tujuan program. Jadi dalam melaksanakan program, kegiatan public relation ini harus mencakup 7C komunikasi public relation, yaitu credibility atau kredibilitas, konteks atau konteks, konten atau isi, clarity atau kejelasan, continuity dan konsistensi atau kesinambungan dan konsistensi, channels atau saluran, dan capacity of audience atau kapasitas audience. Nah, proses yang terakhir yaitu evaluation. Langkah terakhir ini adalah
proses yang mencakup penilaian, persiapan, pelaksanaan, dan hasil program. Evaluasi ini merupakan proses yang terus-menerus dan penting dilaksanakan. Dalam analisis terakhir ini, evaluasi program melibatkan banyak pengetahuan luar teknik riset ilmiah. Jadi dalam mengadakan evaluasi tentang suatu kegiatan, apakah tujuan sudah tercapai apa belum, termasuk mengevaluasi keefektivitasan dari teknik-teknik manajemen dan komunikasi yang telah dilakukan. Nah, jadi itulah proses perencanaan strategis public relation, dimulai dari fact finding sampai dengan evaluation atau penilaian. Nah, jadi itulah pembahasan saya mengenai public relation dalam sebuah organisasi. Jadi dapat kita pahami, dapat kita simpulkan bahwa ternyata peran public relation dalam organisasi itu banyak dan penting untuk menunjang demi ketercapaian dari tujuan organisasi secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat juga kepada publik ataupun khalayak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.